Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Hari ini cukup beda. Hari ini gue akan menambahkan satu film pendek yang diproduksi dari teman-teman Kalap Cinema. Film ini tuh screening tanggal 28 November kemarin di Gading Serpong, Tangerang. Nah, langsung aja nih gue review filmnya. Filmnya itu short movie sih lebih tepatnya ya, berjudul Rangkul atau Tears of Home. Nah, genrenya itu drama dan short movie ini berdurasi 20 menit layaknya short movie biasanya. Dan produsernya itu ada Albaran Syah, Fatih Al-Mutawakil, dan penulis serta direkturnya itu ada dari Kenneth Lisungan. Sinopsisnya itu sangat simple dan sangat menyentuh dari film Kalap Cinema ini yang berjudul Rangkul, tentang seorang ibu dan anak yang berusaha bertahan hidup di tengah pandemi yang sangat berefek dengan ekonomi mereka. Jadi dari Kalap Cinema ini mengambil tema pandemi yang berefek kepada masyarakat dengan ekonomi yang di bawah rata-rata gitu. Nah, hidup mereka ini sangat sulit ditambah pandemi, jadi mereka itu sangat sulit untuk makan dalam satu hari gitu. Jadi mereka hari ini mereka bisa makan dan besok mereka nggak tahu bisa makan atau enggak gitu. Dan ibunya ini hanya tukang roti dan anaknya ini bernama Jaka hanya sebagai pengamen dan menjual roti juga. Perasaan gue setelah nonton film ini 20 menit yang membuat gue tersentuh gitu, dan karena keadaannya sangat relatable ya dengan yang kita alami sekarang, jadi bisa ikut merasakan juga dimana pandemi itu sangat berefek dengan banyak banget orang gitu. Dan film ini berjudul Rangkul menggambarkan situasi tersebut. Film ini bisa menyampaikan pesan yang sangat mendalam dimana di masa sulit ini harus saling merangkul. Yes, di masa pandemi ini film ini menggambarkan kalau kita tuh harus saling merangkul, dimana ada salah satu scene yang kita tahu dari sinopsis bahwa keluarga ini adalah keluarga yang kekurangan. Jaka dan ibunya mereka untuk sehari aja sulit untuk makan, tapi Jaka ini masih punya perasaan di mana temannya atau mungkin tetangganya yang kekurangan makan, dia membantu walaupun dia sendiri masih sulit untuk makan dalam seharinya gitu. Karena mungkin yang gue paham sih dari karakter ini sebenarnya di build-nya itu bahwa si Jaka ini nggak tega, dia ini punya rasa belas kasihan, dia ini pengen semuanya itu atau masyarakat atau teman-temannya itu bisa merasakan makan dalam sehari lah ibaratnya. Dan dia itu tahu rasanya sulit, dia itu tahu rasanya nggak bisa makan, jadi dia tuh selagi dia punya lebih walaupun sedikit dia bagi ke temannya ini gitu. Nah, hubungan antara ibu dan anaknya ini menurut gue sangat ketara banget sih, sangat bisa dirasakan karakternya, dimana si Jaka sama ibunya ini bondingnya itu kerasa banget dari dialognya. Jadi bisa gue bilang film ini menggambarkan dan sangat kuat itu dari dialog. Walaupun sebenarnya dialognya itu ya bisa gue bilang nggak banyak, tapi sekalinya ngomong itu menurut gue sangat meaningful, sangat bisa menggambarkan situasi dari setiap scene by scene-nya. Dialognya ini juga tadi yang gue bilang nggak banyak, hanya diiringi dari apa ya, bisa denting jam gitu. Jadi dia ngomong terus ada suara denting jam, selalu diikutin suara denting jam, khususnya pas dia di tempat makan. Di tempat makannya itu ada suara denting jam, dan itu benar-benar menggambarkan kalau sunyi bisa membuat gue penonton atau mungkin lu yang udah nonton atau mungkin lu yang nanti akan nonton itu kerasa banget suasana sunyinya, suasana kesedihan mereka. Karakter ini berakting sangat bagus banget menurut gue. Jaka dan ibunya tuh sangat top lah. Jadi dengan dia berekspresi dan diiringi denting jam itu nyampe aja. Gue nggak tahu gimana ya, feel-nya tuh nyampe aja di gue. Keresahan mereka, kesulitan mereka, dengan kesedihan mereka setiap harinya untuk besok gimana mereka harus makan, itu nyampe aja menurut gue ya gitu. Dan di sini tuh sosok ibunya sangat kental sekali, sangat bagus sekali. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama karakter ibunya dibanding karakter Jakanya. Jaka di sini tuh sebagai karakter utama, tapi gue tersorot atau terfokus sama karakter ibunya. Karakter ibunya itu benar-benar menggambarkan seorang ibu dimana dia berjuang untuk anaknya, dia rela melakukan apa aja asalkan anaknya itu bisa makan gitu, tanpa memperdulikan dirinya dia gitu. Jadi karakter seorang ibu di sini tuh benar-benar menggambarkan sosok ibu yang sesungguhnya. Nah, jadi karakter ibunya ini sangat dominan banget. Bisa dibilang aktingnya itu top banget. Dengan dia hanya diem aja, dia hanya diem menatap Jaka atau menatap makanannya, itu nggak tahu ya, gue tuh feelnya nyampe di mana kayak, oh ibu ini tuh lagi sedih, ibu ini tuh bersyukur hari ini bisa makan, tapi dia tetap memikirkan besok kita makan apa ya gitu. Jadi ketika dia diem, dia meratapi, dia melihat Jaka sambil makan, itu bisa
tersampaikan ke gua yang nonton, dan ketika dia dialog itu lebih dalam lagi. Jadi kayak ibunya sih yang membuat gua tuh aduh gimana ya, berlinang-linang lah gitu. Nah, kurangnya dari film ini mungkin lebih ke pendapat gue pribadi sih, lebih tepatnya ya pace-nya itu sedikit lambat menurut gue. Ya emang gue paham banget dimana film ini pengen nunjukin bahwa dengan pace lambat ini bisa ngasih feel yang tetap sama gitu ya. Sampai sih menurut gue sangat tersampaikan juga ke gue, tapi kalau dari pendapat gue bisa sedikit lebih cepat lah gitu untuk pace-nya sendiri, biar penonton tuh bisa tetap kebawa dengan dialog per dialognya, karena menurut gue jarak antara dialog per dialognya itu masih sangat jauh sih. Tokoh si Jaka ini peran utamanya, dia itu peran pentingnya ibaratnya, tapi ketutup sama karakter si ibu. Karakter si ibu yang menurut gue lebih dominan dibanding si Jaka yang jadinya sedikit jomplang gitu. Tapi menurut gue development karakter si ibunya itu bagus banget. Gue suka banget dan gue acungin jempol banget, tapi mungkin berefek sama karakternya si Jaka gitu. Dan penggambaran keadaannya, atau bisa gue bilang produksinya, desain produksinya itu lebih ke kritik sedikit sih dari gue sih, kayak kurang menggambarkan keadaan ekonomi yang di bawah rata-rata gitu, karena kita hanya dilihatkan dia masih punya beberapa barang, ibaratnya bukan barang sih, lebih tepatnya ya rumahnya tuh pun masih sedikit terlihat sederhana gitu, tapi ya tetap oke lah, itu hanya sedikit minor lah kalau menurut gua. Dan satu lagi mungkin kan ini berfokus di mana dia mengambil tema pandemi. Gue nonton film ini itu sampai gue melupakan kalau ini tuh di era pandemi gitu, kayak mereka kesusahan ya karena emang lagi bernasib sial atau memang lagi kesusahan aja gitu, bukan karena pandemi gitu. Walaupun sebenarnya ditunjukin kalau pandeminya itu terlihat dari poster, tapi hanya itu kalau menurut gue pribadi hanya itu gitu. Tapi ya it's fine sih, nggak terlalu mempengaruhi cerita banget, masih oke banget ya, tersampaikan juga sebenarnya pandeminya, walaupun di ending rada ke belakang itu sedikit terlupakan bahwa dia ngangkat tema pandemi. Oke, film Rangkul ini gue seneng banget short movie kayak gini, karena di era sekarang masih bisa menghasilkan karya yang top banget. Dan scoring dari gue itu 7/10, bagus, gue suka banget dan bangga lah sama Kalap Sinema. Nah, itu dia review dari film Rangkul yang diproduksi sama Kalap Sinema, atau bisa dibilang Tears of Home. Nah, bener-bener Tears of Home lah gue nonton film ini. Dan tadi pendapat dari gue, review dari gue, dan kritikan dari gue, lebih ke pendapat pribadi lah. Thank you buat smart viewers yang udah nontonin sampai sekarang. Thank you juga buat lu nih yang udah menyempurnakan penampilan gue di episode hari ini. Nah, pantengin terus sosial medianya Movie Freak, dan Movie Freak baru punya TikTok, follow juga di TikToknya Movie Freak gitu. Jadi kalian bisa tahu nih rekomendasi film apa aja dan review film terbaru. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!